Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Musli, NIM 02171077. Saya adalah mahasiswa dari IAIN Bone, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 6, Fakultas Tarbiyah. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang hasil laporan kegiatan atau penjualan usaha saya, yang dimana usaha saya di sini adalah menjual songkok reca atau biasa dikenal dengan usaha songkok tebone. Nah, dengan pemberian tugas ini tentunya menjadi pengalaman pribadi bagi saya karena harus melakukan usaha sendiri. Dan merupakan tantangan tersendiri bagi saya karena harus menyelesaikan tugas ini. Tapi itu tentu tidak menjadi penghalang bagi saya untuk menyelesaikan tugas ini. Karena sebelumnya sudah banyak ilmu yang telah diberikan oleh dosen kami, sehingga kami sudah paham bagaimana sebenarnya cara berwirausaha dengan baik. Di mana usaha yang saya lakukan di sini adalah menjual kerajinan tangan saya sendiri, yaitu songkok reca atau biasa dikenal dengan songkok tobone. Saya memilih produk atau kerajinan tangan saya sendiri karena produk itulah banyak diminati di masyarakat sini. Nah, di era sekarang dan kondisi di tengah pandemi seperti ini, memang berwirausaha adalah pekerjaan yang paling tepat untuk dipilih. Dan ketika kita benar-benar fokus dan bergelut dalam usaha yang kita lakukan, maka tentu bisa menunjang kehidupan kita ke depannya. Nah, ketika kita belum mendapatkan pekerjaan, maka tentunya dengan berwirausaha sendiri mulai dari usaha sederhana sampai usaha kita nantinya dapat berkembang merupakan pilihan yang sangat tepat. Nah, melakukan usaha sendiri dan bisa sukses dengan usaha kita tentu juga merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita dan juga bisa berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk membuat satu songkok reca bukanlah hal yang mudah, membutuhkan 2 atau 3 minggu lantaran proses pembuatan serta bahan alaminya yang rumit. Awalnya, pelepah daun lontar yang sudah dihilangkan daunnya diolah dengan cara ditumbuk hingga seratnya keluar. Serat yang seperti tali inilah yang menjadi bahan utama songkok reca ini. Setelah seratnya dipisahkan, selanjutnya dikumpulkan menjadi gulungan tali, kemudian dijemur hingga 2 hari. Serat inilah yang akan dianyam menggunakan peralatan tradisional hingga berbentuk songkok. Nah, setelah proses pembuatan songkok, maka dilanjutkan dengan pewarnaan dengan menggunakan zat pewarna dari batang pohon kayu jambu mete yang direbus hingga mendidih. Hasilnya adalah warna coklat yang merupakan warna dasar songkok ini. Nah, setelah dijemur di tengah terik matahari hingga 3 hari, kemudian ditanam di tengah kubangan lumpur hitam. Tujuannya untuk memberikan warna yang abadi indah, yakni warna coklat kehitam-hitaman. Kemudian songkok kembali diolah menjadi berbagai macam warna sesuai dengan warna pemesanan. Nah, dalam proses kali ini benangnya yang digunakan adalah benang yang berwarna kuning emas. Inilah ciri khas songkok reca yang warnanya kuning dan hitam. Nah, dalam usaha ini saya membuat 3 jenis motif songkok reca, di mana yang pertama yaitu songkok Jokowi, yang kedua songkok yang dasarnya halus, yang ketiga songkok yang bermotif atau songkok batik. Nah, proses pembuatan songkok reca ini yang saya buat ini adalah bagian bawahnya saja yang sering orang katakan adalah bagian untuk membuat motifnya saja.
Nah, di mana songkok ini langsung saya sulam dalam bahasa Bungisnya adalah maraneng dengan memakai benang emas. Kemudian disulam sesuai dengan keinginan para pelanggan atau pembeli. Biasanya memakan waktu yang agak lama tergantung dari banyaknya pemesanan. Nah, adapun bahan dan cara pembuatan songkok reca. Yang pertama yaitu dasar songkok yang sudah jadi yang berwarna hitam. Yang kedua, benang yang berwarna kuning emas, bisa juga dikombinasikan dengan warna hitam, merah, biru, dan hijau. Kemudian bahan selanjutnya yaitu gunting, piloks warna hitam, jarum, pelepah dari daun lontar, kemudian lem fox, kemudian tempat wadah yang berbentuk lingkaran untuk dimasukkan songkok tersebut, kemudian kuku yang terbuat dari kalen, yang selanjutnya kain yang dijadikan pengalas, dan yang terakhir gantungan. Nah, selanjutnya adalah cara pembuatan. Pertama-tama, gulung masing-masing kombinasi warna benang tersebut sebanyak 5 helai. Kemudian, lem fox dicairkan sedikit dengan ditambahkan air secukupnya agar lem itu tidak terlalu mengental. Setelah selesai, ambil wadah yang berbentuk lingkaran tersebut. Kemudian, masukkan dasar songkok yang berwarna hitam. Selanjutnya, masukkan benang tersebut ke dalam kaki songkok dan gantung benang tersebut di atas gantungan. Kemudian, sulam sesuai dengan keinginan para pelanggan, sesuai apa yang kita ingin kreasikan dengan kombinasi benang yang warna-warni. Setelah selesai disulam, maka songkok tersebut dilem hingga mengeras agar benangnya terlihat rapi. Setelah songkok itu kering, kemudian kaki songkok tersebut digunting agar terlihat rapi. Kemudian piloks bagian atas songkok dengan warna hitam agar terlihat mengkilap dan rapi. Setelah piloksnya mengering, selanjutnya ambil jarum dan masukkan benangnya ke dalam jarum tersebut. Nah, setelah itu sulam sesuai dengan kreasi kita. Nah, setelah songkok tersebut selesai dari atas sampai ke bawah, maka songkok tersebut dilem kembali dan dijemur di bawah terik matahari agar mengeras. Setelah itu, songkok siap dikemas dan dijual. Nah, proses pemasaran yang saya lakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial yang ada, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, tentu proses pemasaran itu saya memperlihatkan berbagai jenis motif yang saya buat agar menarik konsumen atau pembeli dan penasaran untuk memakai produk atau kerajinan tangan saya yang sedang saya jual. Saya juga mempromosikan di sekitar tempat tinggal saya yang bisa dijangkau dengan kondisi pandemi saat ini. Saya juga memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini karena biasanya para pembeli akan datang ke rumah membeli songkok untuk dipakai di hari Lebaran nanti. Kemudian saya memberikan diskon jika pelanggan membeli lebih dari satu songkok agar lebih menarik perhatian konsumen, dan itulah yang saya lakukan di sosial media dan di lingkungan sekitar. Itulah isi dari laporan hasil kegiatan dan penjualan usaha songkok reca saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.